Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas mengenai perubahan entalpi penguraian standar. Ya, jadi sebelumnya kan kita sudah membahas ya mengenai perubahan entalpi standar. Ya, ada beberapa perubahan entalpi standar mulai dari pembentukan, penguraian, pembakaran, pengatoman, peleburan, dan penguapan. Ya, kita akan membahas tentang perubahan entalpi penguraian standar. Nah, dalam reaksi penguraian dalam perubahan entalpi pembentukan standar, kalian harus ingat kembali ya, yang dimaksud kondisi standar itu bagaimana? Yaitu pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, di mana nilai delta H0-nya itu, ya kalau standar itu ada 0 di atasnya, nilai delta H0-nya itu diberikan dengan basis 1 mol. Jadi per mol zat, ya. Begitupun dalam reaksi penguraian nanti berarti per mol zat yang diuraikan. Nah, apa itu perubahan entalpi penguraian standar? Ya. Nah, perubahan entalpi penguraian standar ini merupakan kebalikan dari reaksi pembentukan. Ya. Jadi kalau reaksi pembentukan itu kan kita mau membentuk suatu zat, ya. Zat berarti zatnya mau kita bikin, ada di ruas kanan si zatnya. Nah, si zat ini tersusun dari unsur-unsur. Ya, jadi ruas kiri unsur-unsurnya, ruas kanan zatnya. Nah, nilai delta H-nya kita sebut sebagai delta HF. Ya, sekian. Nah, kebalikan dari pembentukan adalah penguraian. Ya, jadi kalau dia reaksinya reaksi penguraian, nah yang diuraikan kan zat. Zat yang mau diuraikan, yang namanya diuraikan dari gede jadi kecil-kecil. Ya, berarti si zatnya yang mau kita uraikan ada di ruas kiri, terurai menjadi apa? Menjadi unsur-unsurnya. Ingat ya, unsur-unsurnya itu dalam keadaan murni. Nah, karena dia reaksinya reaksi penguraian, maka nilai delta H-nya itu kita sebut delta HD atau decomposition. Ya. Nah, nilai delta H ditulisnya delta H0D ya, seperti ini. Nah, jadi kalau dia persamaan termokimia, perubahan entalpi penguraian standar, maka nilai delta HD-nya harus diketahui. Nah, gimana reaksinya itu? Jadi, pada proses penguraian 1 mol suatu senyawa, itu akan dihasilkan unsur-unsur pembentuk senyawa tersebut dalam keadaan stabil. Nah, unsur-unsur pembentuk dalam keadaan stabil itu, kalian ingat-ingat lagi ya, kalau dia logam, berarti bentuknya monoatom. Kalau misalnya dia dia bentuknya monoatom, kemudian wujudnya solid. Kalau non-logam, ya biasanya dia dalam bentuk diatom dan wujudnya itu adalah gas. Ya, kecuali untuk yang non-logam itu ada pengecualian untuk C dan S. Dia monoatom dan berwujud solid. Ya. Contoh, di sini saya punya CH4, reaksi penguraian CH4. Nah, CH4 itu zat yang diuraikannya, berarti si CH4 yang koefisiennya harus 1. Terurai membentuk unsur. Dia kan terdiri dari unsur C dan H. Berarti menjadi C dan H. C-nya monoatom, H-nya diatom. Karena monoatom, dia nilai wujudnya itu solid. Karena diatom, dia wujudnya gas. Kemudian jumlah zatnya disesuaikan dengan jumlah zat yang mau dibentuk. Jumlah unsurnya disesuaikan dengan jumlah unsur pada ruas kiri. Karena di ruas kiri inilah zat yang mau dibentuknya berada. Ya, C-nya harus jadi 1, H-nya jadi 4. Biar C-nya 1, H-nya 4, maka yang ini koefisiennya dikasih 2. Ya, seperti itu. Contoh lagi, misalnya saya punya H2O. Ya, H2O, saya mau menguraikan H2O. Berarti H2O-nya ada di ruas mana? Di ruas kiri, ya, H2O yang berwujud gas.
Nilai delta HD-nya itu sama dengan plus 241,82. 241,82 ya. Ini saya lihat dari data ya. 82 lah kilojoule per mol. Nah, gimana reaksinya? Karena dia penguraian, maka H2O-nya ada di ruas, si zat yang mau diuraikannya ada di ruas kiri. Si H2O ini terdiri dari unsur apa aja? H dan O. H itu logam apa non logam? Non logam. Berarti kalau non logam di atom, berarti ini jadi H2. Kalau di atom wujudnya gas, ya. Kemudian O juga non logam, berarti di atom wujudnya gas, ya. Sekarang jumlah unsurnya, ya, H-nya harus 2, O-nya harus 1. Berarti karena di sini H2, H-nya udah 2, O-nya ini berarti ini koefisiennya 1, ya, udah benar. Kemudian O di ruas kiri harus ada 1, sedangkan di kanan ada 2. Berarti supaya jadi 1, kasih koefisien setengah, ya. Inilah reaksi penguraian standar dari gas H2O, ya. Kalau kalian lupa, misalnya kalian bingung, ini nih si unsurnya ini logam apa non logam, ya. Udah, gampangnya ingat aja. Yang gampang itu ingatnya non logam. Non logam itu adalah hidrogen, ya. Terus unsur-unsur di golongan 4A sampai 7A. Ya. Kemudian kalau yang logam itu selain yang ini, ya, selain ini masuknya unsur logam, ya. Selain H golongan 4A sampai 7A, maka dia masuknya ke logam, ya. Walaupun tidak semua unsur di golongan 4A dan 7A itu adalah non logam, ya, tapi pada umumnya di golongan ini unsur-unsurnya itu adalah non logam. Umumnya, ya, bukan semua unsur. Ya, umumnya seperti ini, ya. Oke, baik, demikian penjelasan saya tentang perubahan entalpi penguraian standar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.